Saat Majnun mendengar berita pernikahan Laila dengan Ibnu Salam, jiwanya ibarat kapas musim panas tertiup angin. Majnun menjadi bertambah liar. Ia berteriak sekuat tenaga, seakan hendak mengguncang gunung dengan suaranya. Duhai dunia, beginikah balasanmu pada seorang pencinta yang tulus ini? Beginikah balasan yang harus aku terima dari kesetiaan dan pengorbananku? Kemarin aku masih merasakan kebahagiaan sebab bayang-bayang Laila masih hadir dalam mimpiku. Tapi kini bayangan itu pun engkau renggut. Apalagi yang aku punya sekarang. Duhai dunia, engkau sudah mencapik-capik tubuhku yang lemah dan sudah tak berdaya ini. Mengapa engkau belum puas juga hingga tega merenggut mimpi indahku? Duhai, kesengsaraan apa lagi yang akan aku terima? Laila, duhai Laila, di manakah engkau letakkan hati dan jiwaku? Di manakah engkau simpan kenangan dan janji kita? Semudah itukah engkau menyerah, melupakan segala penderitaan yang aku tanggung? Tangan siapakah yang sudah mencengkeram dan menjauhkan dirimu dariku? Laila, datanglah kemari sedetik saja. Tikamkan belati ke dalam jantungku. Duhai, tikaman belati yang mencabut nyawaku akan terasa lebih manis dan indah daripada hidup menanggung siksaan cinta. Majnun terus berteriak memanggil Laila dan meratapi goresan takdir yang sudah memisahkan mereka. Tidak ada lagi air mata yang bisa membasahi pipinya, sebab sengsara dan derita sudah menguras seluruh air mata yang tersisa. Tidak ada lagi mimpi buruk yang akan mengganggu Majnun, sebab mimpi buruk akan menjelma bila orang masih mempunyai harapan. Sedang bagi Majnun, harapan itu kini sudah pudar dan hancur lebur. Sesaat ia terdiam, kemudian tiba-tiba dengan mata memerah, Majnun berteriak memanggil Laila. Lalu tubuhnya merebah ke tanah tak sadarkan diri. Tidak lama berselang, seorang pengembara melewati dataran yang dipenuhi oleh pohon palem. Matanya tertumpuk pada sesosok tubuh yang tergeletak di bawah pohon palem. Ia turun dari punggung unta dan berjalan mendekati tubuh tersebut. Sejenak ia mengingat-ingat. Ya, benar, tidak salah lagi. Lelaki ini adalah Majnun, batin pengembara itu. Pengembara itu mendekap tubuh tersebut kuat-kuat. Ia merasakan masih ada detak jantungnya. Ia menjadi lega. Lalu ia rebahkan kembali Majnun. Ia berdiri di sampingnya sambil berteriak, "Bangun, bangun, wahai pemalas, bangun dan lihatlah apa yang sudah dilakukan oleh orang yang engkau cintai. Sebaiknya buanglah pikiran itu dari otakmu, sebab perempuan yang kau cinta sudah tidak setia padamu. Lebih baik menjadi pengangguran daripada bekerja keras tapi tidak membuahkan hasil. Lebih baik menjauhi seorang gadis meskipun mempunyai kecantikan dan mempesona daripada melihat ia telah berkhianat dan meninggalkanmu. Kekasihmu sudah memberikan tubuh dan jiwanya pada orang lain. Tanda pernikahan sudah tergores di keningnya. Kedua mempelai itu duduk berdampingan dari pagi hingga malam. Mereka menghabiskan waktu dengan bercumbu dan bersenang-senang.
menumpahkan segenap keceriaan masa muda. Sementara engkau hampir mati dengan cinta yang tak terbalas, bahkan menengok keadaanmu pun ia enggan. Tidakkah engkau mempelajari pena sejarah yang mengatakan bahwa janji seorang perempuan terbelah menjadi dua? Yang satu berada dalam pelukan hangat, yang lain tidak merasakan sedikit pun aibnya sendiri. Dia sudah tidak memikirkanmu. Sekarang ia tenggelam dalam gelora kebahagiaan. Hasrat perempuan lebih dahsyat daripada laki-laki dan pikirannya lebih bebas. Pikiran mereka tidak akan terganggu oleh rasa bersalahnya bila mereka sudah mendapatkan apa yang diharapkan. Jangan engkau dibutakan oleh api cinta. Jangan pernah berpikir akan mendapatkan cinta dari seorang perempuan. Cinta seorang perempuan hanya untuk dirinya sendiri. Mereka berpikir dengan kekayaan yang berlimpah, maka segala aib akan mudah dienyahkan. Betapa banyak bukti dari kesalahan dan kekejaman mereka yang tidak setia dengan cinta. Mereka hanya mengharap mere- mereka hanya mengharap pada orang yang dapat memenuhi segala hasratnya akan harta. Ia lebih berbahaya dari seorang musuh yang kuat yang menyebabkan kehancuran dunia. Coba engkau renungkan, kala kita bergembira, ia bersedih. Kala kita larut dalam kesedihan, ia malah berbahagia. Perempuan akan membawa kehidupan laksana penjara. Kelicikannya pun selalu berhasil. Kata-kata tersebut membingungkan Majnun. Api membakar setiap aliran darah dalam nadinya. Tubuhnya limbung, kesadarannya sirna, lalu ia jatuh ke tanah. Darah terus mengalir dari keningnya yang terantuk batu. Duhai, kutukan apalagi yang harus aku terima ini? Mengapa badai yang lebih kuat menderu berkeliling di atas kepalaku? Rintihnya. Bagaimanapun juga Majnun belum bisa menemukan alasan mengapa Laila berkhianat. Seorang perawat Seorang perawat taman yang terlatih mampu menjaga bunga dan buahnya dalam berbagai musim. Tidak, peristiwa ini sungguh membuatnya gila. Apalagi kedatangan orang asing yang telah mengeluarkan kata-kata kasar pada Laila. Ia semakin kehilangan pegangan. Ia tidak mampu lagi membayangkan masa depan cinta kasih Laila dengan suaminya. Walau jauh dalam lubuk hati ia masih meyakini cinta akan menyucikan perbuatan yang salah. Surga juga akan mengampuni perbuatan kekasihnya. Saya menemukan sekuntum bunga, bunga nan indah dikelilingi oleh onak dan duri. Aku sekuat tenaga berupaya untuk mendapatkannya, tetapi penjaganya menghardikku. Lihatlah hatiku, hatiku terluka dan berdarah. Sakit yang aku tanggung lebih pedih dari semua duka yang pernah dialami manusia. Aku memandang daun tumbuh dan berkembang. Aku hirup daunnya nan mewangi. Warnanya berkilau terkena cahaya. Lalu aku menangis di bawah pohon cemara, sebab mawar itu tetap bukan untukku. Tidak seorang tidak seorang yang sudih mendengar ratapanku. Kini pujaan hatiku, bunga mawarku sudah pergi. Ia sudah menjadi milik orang lain. Penakluk hatiku sudah pergi bersama musafir. Meskipun Laila berkerudung kesucian, namun sang musafir tetap saja merenggutnya. Siapakah yang bersalah? Ayah Ayahnya kah
yang gila akan harta ayahnya kah yang gila akan harta yang menjual bunga kebanggaan dari Iran itu, ataukah diriku yang lemah ini? Duhai Laila, bila aku mempunyai seluruh kekayaan dunia, pasti dengan senang hati akan aku persembahkan padamu. Aku tak bakal bersedih karena kemiskinan yang membelit. Bagi aku dirham bukanlah harta yang pantas untukmu. Tidak mungkin aku membeli hati seorang perempuan dengan emas. Cinta tak akan sebanding dengan emas sebesar gunung. Cinta yang bisa dibeli dengan emas dan dirham hanya akan melahirkan senyum kepalsuan. Dan lebih baik aku mati daripada mendapat cinta seperti itu. Cinta harus dibeli dengan kekayaan yang lebih tinggi nilainya dari sekedar segala harta duniawi. Akan aku persembahkan pada kekasihku jiwa yang tulus, hati yang ikhlas, juga kehidupan dan nafasku. Kala malam-malam kelam datang membawa mimpi indah, ia mengatakan padaku bahwa ia adalah milikku, hanya milikku. Pikiranku yang suram berubah menjadi bahagia. Aduhai betapa malang engkau yang telah menjual bunga mawar nan jelita itu. Engkau tidak mengerti bahwa emas dan permata akan sirna dan musnah, namun cinta akan senantiasa abadi. Sang pengelana menjadi terkejut mendengar kata-kata Majnun. Ia merasa kasihan melihat kesedihan Majnun. Dengan rasa khawatir ia memohon maaf atas ucapannya. Semua ini salahku dan aku pantas untuk disalahkan. Aku sudah menodai namanya. Aku hanya hendak menguji dirimu, duhai pencinta sejati. Ketahuilah wahai pecinta yang merana, aku adalah Zaid, orang yang dipercaya Laila untuk menjadi penghubung cinta kalian. Aku datang padamu atas keinginan Laila. Kini dengarkan kisahku yang sebenarnya. Sungguh, Laila masih tetap setia hingga kini meskipun sudah disatukan dalam pernikahan. Ia selalu mengingatmu dan mengucapkan janji setia padamu. Lailamu masih suci dan cintanya padamu tak tergoyahkan. Ia masih tetap bersedih untuk mengenang dirimu. Setiap saat dan di setiap tempat ia senantiasa menyebut namamu. Engkau senantiasa ada dalam pikirannya. Ia lewatkan hari-hari penuh derita dengan menanggung duka. Ia ingin bertahan hidup hanya demi engkau. Walaupun segala sesuatu akan berubah dan musim akan berganti, namun cinta Laila kepadamu tak akan pernah berubah. Sungguh, kini Majnun merasa sendirian. Memang demikianlah goresan takdir. Dengan tubuh lemah ia terlentang di tanah. Ia menatap satu titik yang seakan mampu membawanya berjumpa dengan kekasihnya. Kemudian dengan nada sendu ia berkata, cinta menyala di sekujur tubuhku bersama desah napas dan aliran darah. Sementara cintamu hanya di bibir, tak pernah ada di dalam hatimu. Cinta dalam jiwaku setiap hari semakin bertambah. Apakah menurutmu cintaku tak berharga, laksana sebongkah batu di gurun? Apa arti janji, sumpah atau ikrar yang pernah engkau ucap? Penghinaan demi penghinaan aku terima, dengan harapan kelak nanti jiwaku bisa menyatu dengan jiwamu. Laksana taman, tidak ada kekayaan yang aku punya, kecuali bunga nan harum dan buah nan ranum. Kini semua kekayaan tersebut habis dimangsa burung gagak.
Hari-hari dan malam-malamku sungguh tak berarti, duka nestapa yang sudah aku tanggung untukmu, jika akhirnya orang lain yang mendapatkannya. Kala pertama jiwaku ditakdirkan untukmu, aku cuma berpikir untuk menyerahkan kehidupanku padamu. Tetapi kini aku bingung memikirkan janji yang tidak engkau tepati. Sekarang tidak ada lagi harapan. Tidak mungkin, tidak mungkin lagi harum baumu aku cium, sebab engkau sudah menjadi milik orang lain. Ini berarti ajalku sudah dekat. Duhai Laila, dunia menjadi saksi bahwa seluruh kehidupanku sudah aku persembahkan padamu.